Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Indrani Taslim. Aku suka cerita soal banyak hal dalam kehidupan. Kali ini aku mau sharing tentang gajian November. Dari kemarin yang aku budgeting, sekarang aku mau masukin uangnya atau ngepostin uangnya itu di dompet disiplin seperti ini. Ini aku beli The Astoria. Nah, ini bukan endorse ya, aku beli karena butuh dan aku lihat reviewnya di banyak tempat itu cukup bagus produknya, jadi aku coba beli. Karena aku coba beli yang 20 ribuan gitu teman-teman, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi aku bongkar tabungan untuk membeli dompet pintar ini. Nah, ini aku sudah siapin stikernya untuk aku tempelkan di dompet pintar. Di sini paling depan aku tempelin sedekah ya, jadi utamakan sedekah dulu baru kita budgeting untuk yang lain. Nah, ini udah aku tempel. Ini stikernya cukup besar ya teman-teman, jadi yang mau sama dengan aku share linknya di description box. Lanjut aku tempel untuk budget orang tua atau mertua. Nah, ini aku budgeting untuk keduanya, tapi mungkin aku berikannya tidak setiap bulan, tapi aku kumpulkan dulu, kemudian aku baru berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena budgetnya masih sedikit teman-teman, jadi aku mau kumpulin dulu supaya nanti bisa digunakan di saat yang tepat. Nah, untuk belanja mingguan tadi juga sudah aku tempel belanja bulanan yang di awal ya. Ini untuk belanja mingguannya sampai minggu kelima, karena dalam satu bulan itu biasanya antara 4 sampai 5 minggu. Supaya lebih mudah, jadi aku bikinnya sampai minggu kelima. Ini sebenarnya ada tanggalnya ya teman-teman di bagian atas, tapi aku tidak gunakan per tanggal melainkan per budget atau sesuai dengan posnya masing-masing. Untuk pulsa atau kuota biasanya aku via e-commerce atau m-banking seperti itu, tapi aku tetap budgetkan di sini, siapa tahu nanti aku beralih ke metode pembayaran cash seperti itu ya. Kemudian lanjut listrik, juga gas, ada juga galon. Nah, ini aku budgetkan masing-masing pos itu yang aku bayarkan secara cash. Sedangkan untuk beberapa pos itu tetap aku taruh di rekening ya uangnya, nanti aku akan jabarkan detailnya. Nah, untuk budgeting ini aku benar-benar mulai dari awal banget ya teman-teman, jadi semuanya aku masih belajar dari teman-teman di video maupun di Instagram seperti itu. Jadi aku sesuaikan dengan kebutuhan aku sekarang. Nah, ini aku mau postin uangnya ke dalam dompet disiplin. Ini sudah aku hitung-hitung untuk uangnya yang cash itu sebanyak 1.480.000. Ini maaf ya kalkulatornya aku nggak bisa shoot yang jelas karena aku juga harus lihat angkanya. Nah, teman-teman gimana nih, udah pada gajian belum? Kalau suami aku itu gajiannya tanggal 28 ya, jadi aku bisa post untuk gajian ini sekitaran awal bulan seperti ini. Nah, semoga budgetnya aman sampai akhir bulan nanti ya teman-teman. Oke, kita masuk di bagian yang paling mendebarkan karena aku baru pertama kali nih atur uang di dompet disiplin seperti ini. Sebelumnya aku tuh orangnya nggak suka pegang uang cash ya, karena aku belum tahu caranya dan aku hanya punya satu dompet seperti itu. Nanti kalau aku tarik semua terus aku masukin dompet, otomatis dan nanti aku bakalan belanja sana sini, kemudian tidak sesuai dengan budget. Walaupun aku sudah budget itu aku tulis ya di notes HP, tapi ketika uangnya itu ada, mungkin aku seringnya hilaf untuk membelanjakannya tidak sesuai dengan budget. Nah, ini aku tandain ya yang untuk budget yang aku belanjakan secara online, aku tidak ambil uangnya, aku tandain dengan brush pen warna kuning. Nah, ini aku mulai dari yang pertama yaitu sedekah. Nah, aku ambil uangnya dulu. Untuk sedekah ini ada Rp90.000. Yang aku budgetkan ini yang rutin aku salurkan lewat tembaga 30.000 dan 60.000 untuk budget sedekah subuh. Jadi nanti uangnya bakalan aku taruh di binder terpisah ya untuk sedekah subuh.
yang ada di binder besar ini. Jadi nanti setiap harinya aku pindahin ke binder besar untuk sedekah subuhnya sebesar Rp2.000. Lanjut untuk ortu atau mertua aku sisihkan Rp200.000. Nah, ini untuk ortu atau mertua ini juga selain uang, aku berikan berupa sembako ya, dan itu sudah di luar budget. Untuk teman-teman yang sudah berumah tangga, selalu sisihkan ya untuk orang tua kita atau saudara kita, kerabat, karena sedekah yang terbaik itu kepada orang tua maupun kerabat dekat. Lanjut ke belanja bulanan. Nah, ini untuk variable expense. Ini kebanyakan aku taruh di dompet pintar ini ya, supaya aku tahu nih untuk belanja-belanja ini sebenarnya aku habis berapa. Karena jujur selama ini aku hanya mencatat pengeluaran saja. Jadi income-nya aku jadikan satu, pengeluarannya aku ambil dari satu dompet, satu pintu seperti itu ya. Atau aku via transfer karena sering juga belanjanya di marketplace seperti itu teman-teman. Nah, ini aku mulai masukkan untuk belanja mingguannya sebesar 100.000 per minggu. Untuk belanja bulanan tadi 150.000 ya. Minggu kelima ini aku dananya ambil dari uang jaga-jaga seperti yang aku bilang di ini ya video budgeting kemarin. Aku salah untuk membudget, harusnya 500.000 jadi 400.000. Untuk pulsa atau kuota aku skip karena ini uangnya sudah ada di rekening ya. Aku isinya nanti lewat m-banking seperti itu. Ini listrik 50.000. Selanjutnya untuk gas itu 60.000 untuk 3 tabung ya, biasanya habisnya segitu. Untuk teman-teman bagaimana nih ketika harga-harga naik, apakah budgetnya ditambahin atau masih tetap karena income-nya tetap? Yuk sharing pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini lanjut untuk galon, ini sekitar 4 galon 80.000. Nah, untuk uang jajan nih ada 150.000. Ini aku masukin ya, ini biasanya jajan tuh paling banyak karena aku punya anak balita ya. Bukan balita sih, udah TK gitu, jajannya pasti banyak, tapi aku budgetin 150.000 aja karena saat ini aku berusaha berhemat ya teman-teman, karena akan membangun rumah, jadi aku harus berusaha hemat supaya nanti bisa cukup uangnya. Ini sudah tertata rapi uangnya, jangan dilihat nominalnya ya teman-teman. Mungkin ada yang beranggapan ini lumayan besar untuk budget bulanannya, tapi ada juga yang mungkin hanya sedikit. Nah, itu jangan dilihat nominalnya tapi caranya saja. Nah, ini untuk MPASI, alhamdulillah anakku yang kedua itu sudah tidak makan bubur. Jadi aku untuk budget MPASI yang biasanya aku belikan untuk Evo atau unsalted butter, itu nanti aku alihkan menjadi buah. Jadi anakku nanti aku kasih budget khusus untuk buah-buahan. Nah, udah selesai nih masukin uangnya di dompet pintar, tinggal 2 pos lagi yaitu untuk tabungan ya, untuk savings. Di sini aku cuman punya 2 jenis tabungan ya, yaitu dana tabungan lebaran sebesar 100.000 dan juga dana darurat sebesar 100.000. Aku termasuk telat ya untuk budgeting ini karena mungkin teman-teman sudah memulainya beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keuangan, itu prinsipku. Jadi selama kita mau berusaha, insya Allah nanti ketemu jalannya untuk bisa berhemat dan juga mengumpulkan dana darurat yang kita butuhkan. Untuk tabungan lebaran ini aku masukkan di binder yang kecil. Nah, untuk binder kecil ini sebenarnya untuk sinking fund ya teman-teman, tapi aku belum buat sinking fund dulu. Jadi nanti insya Allah kalau udah ada rezeki lebih, aku mau bikin sinking fund. Ini ada pajak kendaraan, kemudian sinking fund yang lain, insya Allah nanti aku akan buat jika ada budget lebih. Oke, ini mau aku tandain ya untuk tabungan lebarannya. Ini akan aku warnain warna hijau untuk ketupatnya di bagian angka 100.000. Alhamdulillah untuk tabungan lebaran ini aku sudah beberapa kali berhasil ya teman-teman mengumpulkan dengan cara seperti ini. Jadi jauh-jauh hari sudah dikumpulkan, nanti ketika lebaran kita bisa memakai uangnya untuk kebutuhan. Nah, ini aku tandain, insya Allah nanti kita penuhin supaya bisa
tercapai ya targetnya. Lanjut ke dana darurat. Nah, di sini aku mau warnain satu baris lagi dengan brush pen warna biru supaya sama ya, nanti hasil akhirnya ini ya saving jarnya bakalan berwarna biru semua. 100.000 aku tandain satu baris. Nah, ini targetnya lumayan kecil ya teman-teman, sebenarnya 2,5 juta. Ini masih jauh dari angka dana darurat yang aku butuhkan untuk keluarga dengan 2 orang anak. Jadi idealnya kan untuk dana darurat dengan 2 orang anak itu sekitar 12 kali dari pengeluaran kebutuhan pokok dari rumah tangga. Nah, itu kalau aku hitung sekitar 24 juta rupiah. Jadi nanti butuh 10 kali untuk menabung dana darurat, tapi aku prinsipnya semampunya dulu ya teman-teman. Kalau belum bisa tercapai 25 juta ya aku kumpulkan semaksimal mungkin yang bisa aku tabung. Insya Allah kalau ada income tambahan segera aku penuhi untuk dana darurat ini, supaya nanti ketika tidak ada income aku bisa lebih tenang. Nah, di sini ini dompet yang biasa aku pakai sehari-hari ya teman-teman ya. Ini dari merek Hodi, ini nyaman banget aku pakai sudah berapa tahun ya, aku gunakan sekitar 2 tahun, itu awet banget. Ini aku ambil sisaan belanjaan di bulan Oktober, ini ada 2000-annya beberapa lembar. Nah, ini ya aku sisihkan di challenge menabung 2000. Jadi untuk challenge yang aku isi ini hanya yang 2000 dan 5000 ya teman-teman. Ini aku tidak pakai tracker atau aku tulisin berapa jumlah uangnya, aku masukin aja di sini. Nanti misal ada keperluan atau aku mau tukar, aku tukar aja, karena ini aku nyambungnya santai aja ya teman-teman. Nah, ini yang 10 ribuan ini aku ambil lagi karena aku memang belum mau untuk menabung 10 ribuan. Nanti yang 10.000 ini aku sisihkan di dana ini ya, uang pegangan atau jaga-jaga. Nah, seperti itu, karena memang ini ya untuk dana pegangannya kemarin aku masukkan ke belanja mingguan kelima. Nah, setelah aku mencoba untuk membuat anggaran dan juga memasukkan uang ke dompet disiplin ini, aku jadi lebih mindful atau sadar dalam mengatur uangku. Ternyata memang beda ya teman-teman untuk memegang uang cash atau uang yang kita masukkan ke dompet itu daripada uangnya masih berada di rekening. Kalau di rekening kita sering lupa ini uangku tinggal berapa ya. Kalau di dompet kita sewaktu-waktu bisa mengecek untuk anggaran belanja misalnya tinggal berapa, kemudian untuk tabungan kita itu sudah terkumpul berapa. Ketika sudah dilakukan dengan benar, insya Allah kita bisa lebih mindful lagi untuk mengatur keuangan. Alhamdulillah sudah selesai untuk gajian kali ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyimak videoku sampai akhir. Terus dukung channelku dengan cara like, comment, dan subscribe. Juga bunyikan loncengnya, jadi kalian bisa tahu kalau aku upload video yang terbaru. Selalu semangat untuk mengatur keuangan kita. Jangan lupa bersyukur setiap harinya atas rezeki yang kita terima, berapapun nilainya. Insya Allah ketika kita memperbesar syukur kita, maka Allah akan menambah lagi nikmat berupa kesehatan dan juga ketenangan hati dan juga kebahagiaan untuk kita sekeluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.